Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja Anda berada, pada saat mendengarkan akan siaran radio ini, kami harap Anda memuliakan nama Tuhan di dalam hati dan pikiran Anda semua. Karena siaran ini bukan hanya basa-basi untuk melengkapi akan otak kita saja, tetapi menjadi suatu kerinduan kami semua. Melalui siaran seperti ini, kita belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk mengenal dan mengasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, kali ini kita lagi membicarakan topik yang sudah berulang kali kita bicarakan, tetapi fokus kita setiap kali berbeda. Jadi kita membicarakan akan topik perselingkuhan dan alasannya. Perselingkuhan dan alasan-alasannya. Jadi saudara tahu bahwa perselingkuhan tidak diperkenan oleh Tuhan. Perselingkuhan bisa terjadi bagi orang yang menikah maupun yang belum. Oleh katanya ternyata bahwa perzinahan itu bisa terjadi bahkan bagi orang-orang yang belum menikah, tetapi sudah berselingkuh. Ada yang berselingkuhnya dalam bentuk samenleven, sama-sama hidup. Sebagai seolah-olah suami istri, ada hubungan seks. Tapi mereka tidak resmi suami istri. Barangkali sebagai rekan kos saja. Tetapi di mata Tuhan sebetulnya itu perzinahan. Oleh karena kita tidak selayaknya untuk ada hubungan seks dengan orang yang sebenarnya bukan suami atau istri kita. Jadi, jikalau ada hubungan seks, itu seharusnya ada di dalam ikatan pernikahan. Oleh karena seks tujuannya bukan hanya untuk happy-happy dan kepuasan. Tapi antara lain, untuk menjadi sarana prokreasi di mana Tuhan menyediakan anak-anak sebagai hasil dari cinta kasih laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam pernikahan. Jadi kita lagi membicarakan mengenai berbagai alasan orang berselingkuh. Dan kadang-kadang tidak masuk akal oleh karena ada orang berselingkuh meskipun istri dan dia sendiri merasa mencintai istrinya. Jadi dua orang yang saling mencintai bisa berselingkuh? Bisa sekali. Oleh karena apa? Natur manusia yang berdosa. Kadang-kadang ada pencobaan sedikit saja pada saat seks itu lagi ada kebutuhan, orang bisa jatuh di dalam perzinahan dan perselingkuhan. Nah, kita perlu waspada. Rasul Petrus mengingatkan bahwa iblis itu persis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat akan melulur dan menelan kita. Jadi kita perlu waspada. Tapi kali ini kita akan membicarakan salah satu alasan perselingkuhan yang lain. Yaitu oleh karena pasangan itu sudah menua dan pasif di dalam seks. Menolak. Oleh karena apa? Sudah usianya, sudah merasa tua, di atas 55 tahun. Nah, kadang-kadang itu sudah sakit hubungan seks. Nah, bahkan gairah untuk ke sana sudah hilang. Lalu suaminya merasa kebutuhan seksnya tidak terpenuhi. Nah, sehingga tergoda untuk berselingkuh dengan orang lain. Kadang-kadang dengan tetangga atau dengan rekan bisnis atau dengan pembantu bahkan rumah tangga dan sebagainya. Jadi segala macam bisa terjadi. Tetapi seringkali yang kita dengar alasan bagi orang-orang yang sudah menikah barangkali di atas 25 tahun, 30 tahun, lalu menemukan bahwa sebetulnya keinginan untuk hubungan seks dari pasangannya itu sudah hampir hilang. Sehingga setiap kali minta itu selalu harus mengemis. Lalu laki-laki ini merasa bahwa dia itu diperlakukan tidak fair. Sehingga dia uring-uringan, dia marah. Dan dia mencari pelampiasan itu kemana-mana. Nah, perselingkuhan oleh karena istri itu sudah menolak atau pasif. Tetapi tetap perselingkuhan dan menyakitkan hati. Nah, mari kita itu bicarakan. Barangkali dengan Ibu Esther, dengan apa yang ada di dalam pikirannya sekarang.
Ya Pak, sebetulnya seperti tadi Bapak katakan bahwa natur manusia yang berdosa itu seringkali melihat kekurangan daripada pasangan itu menjadi alasan untuk selingkuh, kan begitu. Entah itu kekurangan daripada pasangan itu oleh karena memang usia yang sudah menua begitu, yang suka menolak untuk hubungan, yang gairah seksnya itu sudah hilang, seseorang yang pasif itu dirasakan memang tidak bergairah lagi gitu loh, atau tidak memunculkan gairah dibandingkan dengan yang perempuan-perempuan yang lebih muda misalnya. Bagaimana sih Pak sebetulnya kita itu sebagai anak-anak Tuhan bisa mengantisipasi mengenai hal ini? Jadi yang saya maksudkan itu adalah jangan sampai kita itu fokusnya cuma kepada kelemahan daripada istri atau kekurangan daripada istri saja. Tetapi kita juga melihat bahwa ini proses alami yang natural, sesuatu yang alamiah, yang seharusnya bisa diterima dan mungkin bisa tetap dikembangkan. Bagaimana sih Pak? Nah, sebetulnya untuk mendeteksi hal seperti ini, itu sebetulnya masing-masing pribadi itu tahu sih. Yang pertama ya, ada banyak orang yang memang bakatnya dan kebutuhan seksualnya itu sejak remaja itu sudah besar sekali. Nah, dia biasa nonton blue film, atau ada yang sudah biasa melacur, ada yang biasa itu melakukan ini dan itu. Sehingga memang kebutuhannya itu menjadi tinggi sekali. Nah, sehingga pada masa dia di atas 55 tahun, 60 tahun, dia masih aktif sekali. Begitu. Dan itu barangkali bagi laki-laki tersebut merupakan salah satu sumber kenikmatan yang dia masih bisa timba, yang masih bisa nikmati. Begitu. Tapi ada juga, oleh karena memang, tanda petik, ya, bahwa banyak laki-laki itu yang sebetulnya tubuhnya cukup sehat. Sehingga meskipun usianya sudah di atas 60 tahun dan dia itu masih sehat sekali. Sehingga dia itu masih mempunyai berbagai macam kebutuhan dan termasuk seks itu pada dirinya. Meskipun latar belakangnya tidak seperti yang pertama tadi. Tapi kebutuhan seks masih ada. Nah, ada lagi yang barangkali oleh karena memang hubungannya dengan Tuhan itu poor sekali. Sehingga kelihatan sekali bahwa sebetulnya itu dia hidupnya sekuler dan duniawi. Sehingga meskipun dia itu seorang Kristen dan aktif di gereja gitu ya, tetapi sebetulnya itu dia duniawi. Sehingga secret, misteri dalam hidupnya orang lain tidak tahu. Dia menyimpan diam-diam gitu ya, ketidakpuasan terhadap istrinya dan tidak diselesaikan. Ya, ketidakpuasan dengan istrinya, dan kemudian dia tidak pernah cerita kepada siapa saja. Tetapi ada. Dan itu diam-diam itu, dia itu mencari peluang untuk mencari yang lain. Dan sebagainya. Atau, memang banyak sekali orang yang seperti kita pikirkan, bahwa hubungan dengan istrinya, itu sebetulnya memang buruk ya. Sehingga istri itu sendiri memang tidak mau membahagiakan suami. Jadi keinginan sebetulnya menyenangkan suami. Lalu dia itu proaktif, lalu berinisiatif untuk memulai hubungan seks. Itu banyak istri yang di atas 55 tahun itu sudah menjadi kecil sekali. Sehingga sampai semuanya yang aktif itu suaminya. Yang minta, yang berinisiatif semuanya suaminya. Nah, bagi suami istri yang hubungannya jelek, itu suami tidak mau ngemis. Sehingga tidak mau meminta, tidak mau begging, tidak mau kelihatan lemah. Sehingga lebih baik dia itu dengan orang lain. Daripada dengan istri yang bagi dia melecehkan. Itu artinya menghina harga dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena dia harus ngemis, baru diberi. Itu pun kadang-kadang diberi dengan terpaksa, dengan dimarahin, dengan barangkali diungkit-ungkit hal yang kurang baik. Waduh, itu banyak suami itu terluka parah. Jadi Pak, ini tuh sebetulnya kalau kita bicara mengenai perubahan secara alami yang dialami oleh banyak perempuan ataupun banyak laki-laki juga, itu kan sebetulnya kita tidak bisa lalu kemudian cuma melihat bahwa
karena laki-laki ini kebutuhan seksnya itu besar begitu ya, atau dari dulu itu memang sudah punya kebutuhan seks itu yang sangat aktif begitu, dan dia masih membutuhkan di masa tuanya. Tetapi kan kita kalau melihat begitu ya, bahwa untuk banyak wanita itu kan juga tidak intentionally, dia itu tidak sebetulnya secara sengaja begitu pengen melukai hati suami atau pengen apa, tetapi oleh karena memang kadar daripada hormon yang sudah menurun ini, itu kan membuat dia itu juga sebetulnya tidak, gairahnya itu tidak terlalu besar. Apalagi kalau dulunya suami itu banyak menghina atau banyak luka-luka batin yang ditimbulkan oleh suami. Makanya itu pada masa tuanya kan dia sudah tidak lagi, lalu kemudian apalagi pengen proaktif, Pak. Itu kan lalu kemudian tidak menemukan alasan begitu loh untuk apa sih menyenangkan Jadi suami. memang life itu kadang-kadang merupakan suatu lingkaran, seperti lingkaran setan, putar-putar seperti itu. Jadi masing-masing kita itu sebetulnya menemukan bahwa ada alasan istri yang sangat reasonable, ada alasan suami yang sangat reasonable, tetapi ujung-ujungnya itu sebetulnya kita itu akan melihat siapa sebenarnya suami itu, siapa sebenarnya istri itu, mengapa dia begitu, mengapa dia bertahan dengan alasannya, mengapa tidak ada suatu goodwill dan keinginan sebetulnya untuk saling membahagiakan. Jadi dari kedua pihak kan. Ya, makanya kedua belah pihak itu biasanya hubungannya sudah hambar. Hubungan sudah tidak lagi dinikmati, sehingga keinginan untuk saling membahagiakan itu kecil sekali. Paling-paling hanya membahagiakan masih eling kalau lagi makan kuaci atau makan kacang, kemudian ingat makan emping dibagikan sama suaminya, gitu loh. Hanya itu aja. Tapi lebih dari itu, kadang-kadang itu sudah tidak ada. Jadi life itu kadang-kadang itu kita lihat begitu banyak pasangan suami istri setelah menikah 30 tahun apalagi lebih, itu menjadi flat. Jadi hubungan itu persis seperti dua orang yang tinggal serumah, satu kos, tetapi mereka itu kadang-kadang tidak bertegur sapa, mereka tidak lagi itu melakukan pekerjaan dengan sukacita bersama-sama. Bahkan ke gereja pun juga diem-dieman, sepanjang jalan diem, pulang juga diem. Waduh, itu kadang-kadang saya melihat adegan-adegan yang sebetulnya menyedihkan sekali daripada kehidupan orang-orang percaya pun begitu. Ya Pak, tetapi kalau saya melihat kebanyakan kalau para istri begitu ya, kalau sudah usia 55-an begitu, kan biasanya mereka itu juga sudah punya cucu Pak. Jadi kan punya kegembiraan, punya kenikmatan yang berbeda dibandingkan dengan suami begitu. Nah sehingga ini kan apa yang satu kenikmatannya itu lalu kemudian memelihara cucu, dititipin itu seneng luar biasa. Tetapi kan laki-laki ini atau suami ini kan masih pengen begitu dilayani, masih pengen untuk menikmati kehidupan ini mungkin secara berdua begitu, apalagi bukan berdua itu artinya itu sepanjang hari berdua, tetapi kan masih ada keinginan untuk dilayani secara seksual. Padahal seperti tadi yang saya ungkapkan, padahal pada saat yang sama kemungkinan besar karena perubahan hormonal memang tidak ada lagi keinginan dan kebutuhan. Begitu loh Pak. Bagaimana sih sebetulnya? Saya percaya sekali bahwa kita itu bisa, kalau makanya begini, kalau jiwanya sehat dan dia kepribadian cukup dewasa dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Dengan sendirinya sebetulnya melihat hidup ini objektif. Jadi melihat suaminya atau melihat istrinya itu sebetulnya belajar untuk menghidupkan hal-hal positif yang masih bisa membuat mereka itu menjadi teamwork, rekan pewaris kasih karunia ini. Sehingga hubungan mereka seharusnya dinikmati. Nah, bagaimana untuk dinikmati? Ya saling memberi kebutuhan primer masing-masing. Nah, bagaimana memberi kebutuhan primer masing-masing? Ya bertanya, ya mengenal. Nah, sehingga interaksi itulah yang menyebabkan mereka itu mengerti bahwa sebetulnya itu masing-masing itu masih manusia hidup dengan keutuhannya yang punya berbagai macam variabel of the need. Jadi kebutuhan-kebutuhan dan variabelnya cukup banyak.
Kadang-kadang itu ingin untuk berolahraga bersama, atau bercocok tanam bersama. Kadang-kadang itu ingin untuk nonton TV bersama-sama, atau berbagi akan pengalaman bersama. Barangkali itu mengatur akan foto-foto, dimasukkan dalam album. Kadang-kadang itu pergi ke tempat taman, barangkali untuk beli tanah bersama, beli bibit tanaman bersama, dan beli ini dan itu. Waduh, itu belanja bersama. Itu kan merupakan sesuatu realita, meskipun kecil-kecil dan tidak selalu punya signifikansi yang penting. Tetapi sebetulnya mendekatkan dua hati. Nah, sehingga memori yang lama itu pun masih dihidupkan. Sehingga mereka itu masih bisa melihat masing-masing itu dengan senyum dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi kesulitannya biasanya itu kan karena mereka memasuki masa tua itu, yang saya lihat kayaknya kebanyakan di antara mereka kan nggak punya modal juga, Pak. Jadi banyak luka batin, banyak pertengkaran, banyak sebetulnya konflik. Itu saya melihat ya, perlu sekali sebetulnya konseling juga disediakan pasangan yang sudah lanjut usia. Oleh karena ternyata bahkan menghadapi sakit penyakit yang menakutkan, kematian yang mengkhawatirkan itu ada perlu kekuatan. Perlu sekali wisdom. Maksud Bapak, apakah kepada pasangan-pasangan yang sudah lanjut usia ini juga dibutuhkan pendampingan begitu, mungkin dalam bentuk edukasi ataupun pendidikan untuk mereka begitu, Pak? Oh ya, saya percaya sekali sebetulnya bahwa hal tersebut ini merupakan kebutuhan primer dari manusia yang seutuhnya. Jadi kembali kepada topik kita ini, perselingkuhan dan alasannya. Dan salah satu alasannya yang kita jumpai itu pada couple yang sudah lanjut usianya. Yang sudah menikah barangkali 30 tahun ke atas, kadang-kadang itu istrinya tidak mau lagi. Istrinya capek dan sakit kalau hubungan seks. Dan hormonally memang tidak ada kebutuhan. Tetapi yang saya lihat, kadang-kadang kan bukan cuma itu, Pak. Kalau toh istri itu misalnya bisa melayani, masih mau melayani, tetapi kan kadang-kadang juga suami itu tidak mempunyai gairah, oleh karena memang proses penuaan, lalu kemudian penampilan yang sudah tidak lagi seperti dulu, bentuk tubuh yang juga tidak lagi seperti dulu, itu kan juga tidak bisa dihindari gitu loh, Pak. Lalu bagaimana, masa harus langsing lagi, harus lalu kemudian itu istri itu harus juga apakah itu jogging, apakah itu treadmill, atau apakah itu harus minum jamu galian singset begitu ya, supaya bisa lagi attracted atau attractive. Life itu sulit ya, tidak mudah loh. Makanya dibutuhkan sekali sebetulnya jiwa yang dewasa, kepribadian yang matang, gitu loh, jiwa yang sehat, terasa takut akan Tuhan. Oleh karena apa? Beberapa hal ini menjadi sesuatu modal. Bagaimana manusia itu selalu itu bisa fleksibel beradaptasi sesuai dengan perubahan. Iya. Bahkan nanti itu perubahan makin menua, bahkan pada saat sakit dan sebagainya, gitu ya. Apakah betul bahwa manusia itu masih berhak untuk melampiaskan apa yang dia mau? Tidak selalu. Sama seperti halnya dengan orang-orang yang sudah mulai terganggu dengan kolesterol. Meskipun dia itu ingin makan durian, kan dia harus waspada, gitu loh. Jadi orang-orang yang terganggu dengan diabetes, meskipun dia masih ingin sekali makan yang manis-manis, tetapi kan dia waspada. Nah, seharusnya tidak semua kebutuhan manusia boleh dipenuhi. Iya, Pak. Tetapi yang lebih lagi sebetulnya kan masing-masing itu juga ada persiapan gitu, memasuki hari tua atau persiapan untuk memasuki babak yang terakhir di dalam kehidupan ini, entah itu dalam bentuk sakit, entah itu dalam bentuk tidak bisa memuaskan secara seksual, tetapi kan itu tidak menjadi alasan untuk dia berselingkuh. Begitu loh, Pak. Makanya jikalau dia hubungan dengan Tuhan itu tidak baik, nah dosa itu sebetulnya mempunyai kekuatan untuk hidup. Makanya kita perlu waspada. Sehingga saudara-saudara para pendengar yang kami hormati,
setelah mendengarkan akan ulasan-ulasan yang seperti ini, dan kami harapkan kita semua saling melengkapi, dan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin ajukan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.